Hujan turun tanpa henti sejak sore, membasahi kota kecil yang jarang sekali tersentuh oleh hiruk-pikuk. Dari balik jendela bus, Arga menatap jalan yang dulu ia kenal luar kepala. Setiap sudut kota seperti menegur masa lalunya. 5 tahun ia pergi dan 5 tahun itu terasa seperti 50 ketika setiap malam ia tidak bisa berhenti memikirkan satu nama. Nara. Ia turun dari bus dengan jaket tipis yang langsung ditembus angin dingin. Namun dingin malam itu tidak ada apa-apanya dibanding dingin di dadanya yang ia bawa sejak kepergiannya. Langkahnya terhenti di depan sebuah kafe kecil berlampu kuning hangat. Dulu, tempat itu saksi dari hampir semua kenangan yang ia buat bersama Nara. Tawa, tangis, pertengkaran, dan pertemuan terakhir sebelum semuanya berantakan. Pintu kayu tua itu berderit saat dibuka. Aroma kopi dan kayu basah langsung menyergap hidungnya. Roma yang dulu selalu membuatnya merasa pulang, dan di sana, di balik meja bar, dengan rambut yang kini lebih panjang. Wajah yang sedikit lebih dewasa, namun mata yang masih sama, Nara. Ia tengah mengaduk minuman pelanggan dan ketika ia mendengar langkah Arga, ia menoleh. Detik itu juga, dunia berhenti. Mata mereka bertemu, terlalu lama untuk disebut kebetulan Nara. Suara Arga pelan, nyaris seperti bisikan. Nara mematung, wajahnya kaget, tapi bukan kaget yang menyambut, lebih seperti kaget yang menahan badai emosi. Arga, katanya akhirnya, suaranya rendah dan tajam. Kenapa kau ada di sini? Arga menelan keras, mencoba tersenyum. Aku pulang, Nara tertawa kecil, miris. Setelah 5 tahun, tanpa kabar, tanpa penjelasan. Sekarang kau pulang. Arga ingin mendekat, namun langkahnya ia tahan. Aku menyesal sudah pergi begitu. Menyesal? Nara menaruh gelas dengan dentuman kecil. Kau bahkan tidak memberi aku kesempatan untuk bertanya. Arga menghela napas panjang. Nara, aku salah, aku tahu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Nara melipat tangan di dada. Semuanya? Kau pikir luka 5 tahun bisa kau betulkan hanya dengan kembali dan mengatakan kau menyesal? Kau benar, gumam Arga. Tapi aku tetap ingin mencoba. Hening hujan kian lebat di luar. Seolah mewakili perasaan mereka yang sesama sulit dibendung, kemudian perlahan. Nara maju selangkah, Arga bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski masih dipisahkan meja bar. Kau membuatku membenci banyak hal. Arga, Nara berbisik, matanya bergetar, termasuk membenci betapa aku masih merindukanmu. Arga memejamkan mata. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada yang ia bayangkan. Nara, suaranya parau. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Tatapan Nara menajam. Jangan bohong, aku tidak bohong. Arga mendekat sedikit. Setiap malam aku menyesal. Setiap pagi aku berharap bisa memutar waktu. Dan setiap hari aku berharap bisa melihatmu lagi. Walau hanya sebentar, Nara memalingkan wajah, namun bahunya bergetar. Arga tahu, ia sedang menahan sesuatu, entah marah, sedih, atau keduanya. Aku benci kenyataan bahwa kau masih bisa membuat hatiku bereaksi seperti ini. Ucap Nara pelan, padahal aku sudah berusaha mati-matian menghapusmu. Arga mengangkat tangan, ragu, lalu perlahan menaruhnya di tepi meja dekat tangan Nara. Hampir menyentuh, tapi masih menahan jarak. Aku tidak minta kau langsung percaya, kata Arga, tapi izinkan aku berada di dekatmu lagi. Sedikit saja, Nara menatap tangan Arga, cukup dekat hingga ia bisa menyentuhnya, cukup dekat hingga membuat dadanya sesak. Arga, suaranya melemah. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Tanya Arga lembut. Aku takut. Aku masih mencintaimu. Tatapan Nara turun ke meja. Dan jika kau menghancurkanku lagi. Aku tidak yakin bisa bangkit. Arga menahan napas. Kata-katanya pecah di dada. Ia lalu menggerakkan jarinya sedikit, hanya 1 sentimeter, dan akhirnya menyentuh punggung tangan. Nara perlahan, hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang bisa pecah kapan saja. Sentuhan itu halus, tapi cukup untuk membuat Nara menutup mata.
Arga mendekat sedikit. Suaranya hampir berbisik, "Aku tidak akan pergi lagi." Nara membuka mata pelan dan di sana. Disorot matanya, ada badai yang sudah lama tertahan. "Kita bicara nanti," katanya akhirnya. "Bukan di sini." Ia menarik napas panjang. "Aku butuh waktu. Tapi, aku tidak menolak kau kembali." Arga merasakan dadanya menghangat untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, hujan. Masih turun deras, suara gemuruh menggema di luar, di tengah malam yang dingin. Dua hati yang lama terpisah akhirnya bertemu kembali, bukan sebagai akhir, bukan pula sebagai awal yang sempurna. Tapi sebagai kesempatan kedua yang selama ini mereka takutkan. Namun ternyata tetap mereka inginkan. Demikian, cerita ini jangan lupa share, like, dan subscribe